Nah, waktu PG itu kedisiplinan seperti apa dari mulai bangun pagi mungkin yang di Iya, aku ngerasa Santa Angela ini mendidik aku bagus banget ya. Dari pertama, dari kita bangun pagi, nggak boleh terlambat. Dari kelengkapan seragam, atribut-atribut anak TK itu banyak banget dan harus dipakai. Dan aku ingat banget waktu TK itu ada program yang makan siang gitu. Dan kita tuh diajarin supaya makan sampai habis. Jadi nggak pernah ada ceritanya makan tuh tersisa. Kalau misalnya kita kenyang pun harus dihabisin gitu. Jadi kayak mengajarin kita kayak menghargai setiap hal yang ada dalam hidup gitu. Jadi Angela bener banget sih. Aku tidak menyesal sekolah di sini sampai SMA gitu ya untuk disiplin dan lain-lainnya. Tapi orang sana suka main IG. Mereka nggak punya IG. Nggak punya IG. Nggak punya IG. Mereka beneran nggak pakai aplikasi yang semacam Instagram, YouTube dan lain-lainnya. Mereka pakai aplikasi buatan China. Kayak misalnya kita WhatsApp di kita itu pakainya WeChat atau Weixin itu. Terus kalau mereka Instagram, mereka pakainya Xiaohongshu. Itu ada aplikasi mereka juga. Sosial media sendiri punya. Ya, TikTok kita internasional, mereka pakai Douyin. Ya. Terus kita pakai Google, mereka pakai Paitu, Google. Jadi semua mereka punya. Swadaya ya. Jadi Semuanya nggak mau pakai yang luar pokoknya. Nggak ada. YouTube-nya apa dong? YouTube-nya Bilibili. Bichan. Tapi itu bisa akses konten YouTube. Enggak, beda kontennya. Oh, beda ya, FYP-nya beda, semua beda. Jadi aku juga bingung kenapa mereka tidak tertarik dengan FYP kita. Bagus. Nggak tahu ya ini benar atau enggak. Tapi yang Pak Kiki perhatikan waktu itu nonton film Habibie. Habibie juga kuliah di luar negeri seperti Ica. Iya. Dia juga dapat beasiswa sama. Itu yang tidak pernah dia lupa adalah ibadah. Gitu ya. Ya banyaklah orang-orang sukses gitu yang pintar-pintar itu mereka ibadah. Ya. Padahal udah pintar. Iya. Kalau logika ya udahlah, kalau udah pintar mau belajar aja gitu. Ternyata mereka selalu meluangkan waktu untuk ibadah. Jadi gak ada yang mustahil sebenarnya. Yang penting kalau kita mau sesuatu, kayak aku mau beasiswa, harus mau berani keluar lebih. Keluar lebih bukan dari segi ekonomi finansial, tapi secara tenaga. Kalau mau yang susah, mau yang sesuatu yang besar, harus rela mengorbankan waktu, tenaga, semuanya gitu. Ya. Pengorbanan, betul. Kalau kamu punya tujuan, punya mimpi, punya apa, ingat harus ada pengorbanan. Ya. Minimal pengorbanan tenaga dulu ya. Yang paling gampang tuh tenaga sebenarnya.大家好，我是 Benedicta Raisa， 现在我是厦门大学经济学院金融学的学生。Yang artinya halo semua, nama aku Benedicta Raisa dan sekarang aku adalah mahasiswi di Xiamen University, Departemen Ekonomi, jurusan Finance. Iya, itu dia ya, sekaligus perkenalan. Jumpa lagi sahabat Angela di podcast Meja Guru bersama saya Kiki, guru dari Santa Angela Bandung. Sebetulnya sekarang namanya sudah panjang, Cak. Kampus Ursulin Santa Angela Bandung. Wih, panjang ya? Iya. Gak ada singkatannya? Singkatannya apa ya? Singkatannya Santa Angela aja deh. Ya udah Santa Angela aja. Okay. Ya, ini sebetulnya kali kedua saya panggil Raisa ke podcast gitu ya. Karena dia punya persoalan. Persoalannya dari jauh lagi ya, dari luar negeri. Tepatnya di Provinsi Fujian. Fujian itu di mana, Cak? Fujian itu provinsi di daerah selatan China. Oke. Nah, kita mau cerita banyak nih sama Raisa, gimana ceritanya Raisa bisa dari Bandung nyebrang ke Fujian. Belum 1 tahun ya, Cak? Belum 1 tahun. Iya. Jadi beberapa tahun yang lalu, 2 tahun apa 3 tahun, waktu itu kita ya pernah bikin podcast, tapi kondisinya bukan seperti ini. Podcast kita waktu itu bahkan Ica tidak sadar itu adalah podcast. Kita membuatnya di Microsoft Teams, online meeting, terus kita posting di YouTube. Nah, hari ini dengan perkembangannya nggak kerasa ya? Iya, udah langsung ya. Kameranya banyak banget sekarang. Iya, kita mau cerita-cerita pasti menarik nih, karena
ini mungkin jadi impian banyak orang juga, Cak. Hmm, Tapi Ica bisa meraihnya, walaupun mungkin ada dramanya nggak sih? banyak sih. Banyak Gak dramanya. bisa di 1 jam nggak selesai ini kayaknya kalau ceritain dramanya ya. Jadi hari ini Ica itu berstatus mahasiswi Iya, di salah satu kampus ternama di kota Xiamen. Xiamen, Iya, betul. Provinsi Fujian, China. Dan itu adalah salah satu kampus terbaik di kota Kota tersebut. Xiamen, iya. Ya, terbaik, terluas juga, Betul. terbanyak juga Iya. mahasiswanya. Ya, nanti kita gali banyak hal plus mau nggak bagiin tips and triknya? Boleh dong. Kenapa harus bagiin tips and trik? Karena Ica itu lolos beasiswa ya. Iya, sana. betul banget. Beasiswanya mantap, guys. Bukan cuma gratis biaya kuliah tapi dibiayai juga. Secara hidup ya, guys. Kalian sehat secara jasmani rohani semua dapat ini, Bah. Oke. Nama lengkap Benedikta Raisa, panggilannya Ica. Ca, boleh cerita dulu nggak sih cerita masa kecilnya Ica sampai hari ini? Jadi aku sebenarnya dari kecil ya kayak anak-anak pada umumnya aja. Aku anak sulung kan, lahir di Bandung. Jadi aku emang orang Bandung asli. Dan aku adalah sekeluarga ada 4 orang. Ada mama dan papa, ada adik. Ya aku dari kecil sekolah di Angela. Dan aku menerima didikan yang disiplin gitu. Jadi maksudnya aku dari kecil tuh diajarin untuk kalau misalnya bertindak ya bertanggung jawab. Terus kalau misalnya ngerjain tugas sekolah tuh sampai selesai. Jadi aku udah terbiasa untuk hidup ya pertama mandiri dan disiplin ya. Aku bersyukur dapat ajaran kayak gitu dari orang tua karena ajaran dari kecil tuh ternyata berdampaknya besar gitu ya sampai sekarang gitu. Dan ya aku sekolah di Bandung dan gak pernah yang namanya merantau. Baru pertama kali merantau tuh pas kuliah gitu. Ya aku kayak anak pada umumnya sih, les, belajar, terus ibadah dan lain-lainnya ya kehidupan gue supaya kayak anak-anak pada umumnya lah gitu. Iya. Tadi Ica bilang bahwa disiplin sudah ditanamkan sejak Ica kecil. Iya betul. Dan Ica PG di Santa Angela Iya. sampai SMA. SMA. Nah, waktu PG itu kedisiplinan seperti apa dari mulai bangun pagi mungkin yang di Iya, aku ngerasa Santa Angela ini mendidik aku bagus banget ya. Dari pertama, dari kita bangun pagi, gak boleh terlambat. Dari kelengkapan seragam, atribut-atribut anak TK itu banyak banget dan harus dipakai. Dan aku ingat banget waktu TK itu ada program yang makan siang gitu. Dan kita tuh diajarin supaya makan sampai habis. Jadi gak pernah ada ceritanya makan tuh tersisa. Kalau misalnya kita kenyang pun harus dihabisin gitu. Jadi kayak mengajarin kita kayak menghargai setiap hal yang ada dalam hidup gitu. Jadi Angela bener banget sih. Aku tidak menyesal sekolah di sini sampai SMA gitu ya untuk disiplin dan lain-lainnya. Kalau gitu. di rumah gimana? Kedisiplinan di rumah dari PG waktu yang seingatnya Ica. Seingatku sama sih kayak gitu ya. Jadi karena didikan dari sekolah dibawa ke rumah gitu. Sama. Kalau misalnya aku ada tugas anak TK apa sih dulu kayak mewarnai gitu-gitu. Iya. Aku sebisa mungkin kerjain sendiri gitu. Dan mamaku kalau misalnya ada yang bingung atau yang susah baru aku tanya dan dia bantu. Jadi mamaku mau aku punya problem, aku solve this problem by myself gitu. Jadi sendiri gitu. Jadi disiplin semacam itu sih yang berguna ke kehidupan sekarang gitu. Kalau di SD yang Ica ingat waktu SD di Angela. Oh, SD dulu ada zaman ini. Sekarang masih ada gak sih? Buku tugas dulu ada buku tugas. Ya. Sekarang juga ada. Kalau misalnya Ya. kita nggak bawa sesuatu kita di minus poin, nah kayak gitu. Itu sih yang khas ya, sampai sekarang. Kalau di SMP SMP ya sama. Itu buku tugas tuh aku pokoknya aku nggak mau sampai buku tugasku ternodai gitu. Nggak mau ada yang namanya minus poin karena nggak pakai topi lah, nggak pakai apa tuh ikat pinggang lah kayak gitu. Terus harus masuk tepat waktu kan kayak jam istirahat, terus kita abis istirahat masuk ke kelas itu nggak boleh telat, nggak boleh main HP, itu pokoknya kayak gitulah, kumpulin tugas dan lain-lain. hanya kalau yang unik di SMP waktu itu sempat skip gara-gara ada COVID. Iya, ya karena COVID Jadi itu. ngerasain ke sekolah itu hanya di kelas 7 mungkin. Aku 7 sama 8, kelas 9 Oh, 7, aku 8 online. ya. Iya, 9-nya online. Ya. Iya. Oke, kelas 9 habis itu lulus masuk SMA. Iya. Yang diingat waktu SMA ada momen apa tuh di SMA? Itu kan awalnya COVID ya. Terus yang kelas 10 yang disuruh masuk sekolah nggak ada yang mau masuk sekolah itu yang bergilir. Dan SMA itu ya yang aku ingat momen-momen yang seru-seru sih. Maksudnya belajar yang kerjain proyek itu kan mulai pergantian kurikulum kan. Dan aku ngerasain tuh kayak kurikulum 13 campur dengan Merdeka. Kita banyak proyek-proyek yang kolaborasi. Itu seru banget sama teman-teman, terus sama guru-guru belajar ujian-ujian. Dan nggak tahu-tahu tiba-tiba lulus aja gitu. Tiba-tiba dah kita kuliah gitu ya. Ya, kuliah. Kalau orang lain kuliah mikir masuk universitas negeri atau Iya. universitas swasta pilihan. Nah, ini Raisa tiba-tiba pilih
atau sebetulnya tidak tiba-tiba kami guru aja yang mengamati kok Raisa tiba-tiba pilih ke China dan dapat beasiswa dan segala macam ceritanya lah. Ini gimana ceritanya nih bisa sampai ke Jadi sebenarnya aku dari kecil aku les bahasa Mandarin, dari kecil dari TK itu. Tapi waktu aku belajar seadanya. Aku ikut les, datang ke tempat les, tapi aku masih belajar cuma ngafalin ulangan, dapat nilai bagus, selesai dan bikin ortu bangga gitu. Tapi aku nggak tahu aku mau ngapain. Sampai kelas 9 aku belum tahu aku mau ngapain. Dapat hikmahnya itu kelas 10 masih online kan, dan kelas 9 akhir 10 awal lah. Aku ikut webinar gratis gitu di Instagram yang ada ngadain gitu. Aku ikut lah. Terus aku ikut salah satu dan aku ngeliat ini Universitas China gitu ya. Dia kasih video PPT semua gambar tentang Universitas di China dan aku lihat wah keren banget ini ya. Terus aku lihat ada nggak sih pakai beasiswa gitu. Kalau ada beasiswa kan makin keren gitu ya. Dan aku menemukan satu program yang wah banget namanya Chinese Government Scholarship. Ini beasiswa yang sekarang aku dapat. Pas aku lihat wah bisa sekolah di kampus keren gini, gratis uang sekolah, gratis uang dorm, dapat uang saku, 4 tahun dibiayain semua. Aku mulai ambis sejak itu. Aku belajar Mandarin yang benar dari kelas 10 sampai sekarang gitu. Sampai kelas 12 itu aku kejar semuanya. Itu kayak aku dalam 3 tahun ngebut banget demi memenuhi syarat semua dokumen yang diperluin kayak gitu. Oh ya. Nah, kursus Mandarin itu dari PG tadi sampai ya TK. Aku sampai berhenti di kelas 11 akhir menuju 12. Aku udah selesai. Berarti sampai 11 lanjut terus ya. Lanjut terus. Dan ini menjadi penting ketika mau dapat beasiswa di China iya, gitu. Iya, betul. Karena aku ngerasa belajar bahasa itu nggak ada yang instan. Mau belajar bahasa Mandarin atau belajar bahasa apapun nggak ada yang instan gitu. Nah, kalau kemarin sempat ngobrol nih sama Lause Johan, masih ingat ya? Guru Mandarin di SMP. Katanya kalau mau ke Xiamen tuh susahnya kita harus punya skor. Kalau orang-orang mau ke Inggris itu ada TOEFL atau IELTS ya. IELTS ya. Nah, kalau ke China juga katanya ada skor yang harus diraih supaya bisa lolos. Apa tuh namanya? Ini buat teman-teman, jadi nama ujiannya adalah Hanyu Shaping Kaoshi, yaitu ujian sertifikasi bahasa Mandarin. Nah, kita tuh sampai sekarang dia upgrade. Jadi ada 9 level. Awalnya tuh ada 6 level dan level tertinggi itu 6. Dan biasanya untuk kampus-kampus ternama di China itu minimal banget HSK 5. Masih ada yang 4, tapi kebanyakan 5. Dan aku pribadi tuh tes waktu pertama kali tes tuh yang 5. Dan sekarang aku udah 6 dan skornya 190-an gitu lah. Itu termasuk oke lah, lumayan lah gitu. Tapi aku bakal improve ke depannya gitu. Minimalnya berapa kalau? Minimal untuk Xiamen University sendiri dia terbagi jadi 2. Kalau teman-teman ambil jurusan kayak bisnis ekonomi itu minimal HSK 5 dengan skor 210. Kalau teman-teman ambil semacam teknik, sains dan gitu-gitu itu lebih rendah, ambilnya HSK 4 210 gitu. HSK 4 itu berarti levelnya di bawah 5 Di bawah ya? 5 gitu. Oh iya, oke. Jadi ini buat teman-teman yang SMA terutama ya yang mungkin pengen juga dapat beasiswa ke China, selain mungkin ke daerah Eropa biasanya orang-orang cari ke Eropa, Amerika. Ternyata kita butuh modal skor bahasa itu tadi ya. HSK betul. 4 atau 5 ya skornya tadi, dan itu mungkin nggak diraih tanpa kursus. Jujur aja kalau kalian belajar sendiri dan kalian beneran bisa atur waktu, kayak sebenarnya banyak source yang gratis kayak YouTube gitu ya. Mungkin kalau kalian pengen lebih dan punya uang lebih, aku saranin kalian ikut kursus. Karena pertama udah dibimbing sama Lause-nya dan kalian jadi terstruktur belajarnya. Tapi kalau kalian sampai maunya belajar sendiri tuh gak ada yang mustahil, itu bisa. Tapi emang harus ekstra kerja keras aja gitu. Oke. Terus ada dramanya nih, karena sempat ngobrol sama mamanya Ica. Ada dramanya. Jadi ternyata Ica itu nggak tahu boleh disebutin nggak sih, sebetulnya bukan cuma tes di Xiamen. Iya betul. Bukan satu-satunya, ini bukan pilihan pertamaku. Iya, jadi pilihan terakhirku. Iya, jadi selain Xiamen waktu itu ngelamar juga kemana? Aku ke Southwestern University of Finance and Economics, itu di kota Chengdu. Mandarinnya Sifang Caijing Daxue, terus ada di Tianjin Daxue, itu di kota Tianjin, di daerah utara gitu. Dan sebenarnya utamaku memang Xiamen University, dan aku jadiin Tianjin Univ dan Southwestern Univ ini sebagai cadangan gitu ya. Dan ternyata mereka berdua hasilnya keluar duluan, Pak. Yang awalnya aku jadiin cadangan dan aku nggak bisa lama-lama karena mereka minta konfirmasi dong pastinya. Dan aku kayak ya udahlah gitu. Dan aku pas ngelepasin 2 ini kan aku statusnya belum diterima di Xiamen University. Aku takut kalau aku lepas aku nggak diterima gimana nih ya. Ternyata puji Tuhan aku lepas, aku udah pasrah banget. Aku kayak Tuhan terserahlah aku mau kuliah di mana, aku nggak tahu.
pengumumannya di sekitar bulan Juli, aku diterima di Xiamen University dengan beasiswa Chinese Government Scholarship itu. Gitu. Wah ya, luar biasa ya. Jadi itu seperti ini ya, seperti apa ya? Seperti jadinya seperti gambling bisa dibilang. Iya benar banget. Kayak ini lepas gak ya? iya. Tapi aku belum berstatus sebagai mahasiswa di Xiamen University gitu Iya. nih. Jadi kayak aku pengen dapet Xiamen tapi yang cadangannya pengumuman duluan dan mereka minta konfirmasi lebih awal. Iya, dan ya. kebetulan 2 kampusnya juga pakai beasiswa dan ada beasiswanya yang lumayan lah. Tapi aku tetap pengen banget nih dapet Chinese government-nya di Xiamen gitu. Jadi aku rela mengorbankan mereka berdua ini. Kayak udahlah ya, gak apa-apa gitu. Nah, waktu memutuskan untuk tidak mengambil ke kampus di luar Xiamen dan memilih ke Xiamen walaupun belum diterima pada saat itu kondisinya udah tes atau belum? Itu udah semua. Udah selesai. Semua. Ya, tinggal udah selesai hasil, wawancara, udah selesai tes tulis, tinggal nunggu, beneran nunggu. Berarti sebetulnya dari feeling juga udah ada ya, kayaknya masuk nih. Mamaku yang punya feeling aku masuk, bukan akunya. Aku yang kayak, ayo Ca, bisa Ca. Mamaku yang udah kamu pasti bisa, percaya kamu udah kerja yang paling baik gitu ya. Tuhan, kamu tinggal berdoa aja gitu. Jadi mamaku yang punya feeling aku masuk. Aku kayak, aduh masuk gak ya gitu. Nah, ketika dapat pengumuman ternyata lolos, gimana tuh reaksi Ica? Aku langsung nangis, beneran aku nangis. Aku posisinya waktu itu gak di Bandung, aku di rumah nenekku di Tasikmalaya. Nah aku langsung telepon mamaku, aku nangis kayak, saya dapet gitu ya, aku kayak sampai gemeter, aku dapet gitu, ternyata aku bisa gitu. Reaksi mama gimana? Sama, mama aku kayak udah feeling ya, jadi dia kayak, oh ya bagus gitu. Kayak oke, bagus. Nah, Ica tuh nggak punya pengalaman untuk merantau. Iya betul. Tiba-tiba harus merantau beda negara. Itu gimana tuh? Awalnya aku takut ya, maksudnya aku harus pergi sendiri kemana-mana gitu kan. Dan udah nyampe ternyata gak semenyeramkan itu gitu. Cuma mungkin sekarang kerasa ya capek ya. Dulu kan kalau misal pekerjaan rumah bisa bagi 2 sama ortu ya. Jadi mama kerja pekerjaan rumah, aku juga bantu seadanya gitu. Kalau sekarang full aku yang kerjain. Aku dari pagi kuliah, aku harus bagi waktu buat cuci baju, ngurus-ngurus yang lainnya. Terus juga sekarang lebih sensitif soal uang ya, kayak pengeluaran tuh dihitung gitu kan. Kalau dulu kan masih mamah yang kasih uang jajan. Sekarang aku harus atur pengeluaranku sendiri gitu. Jadi mungkin lebih mandiri dan gak ngandelin orang tua gitu. Jadi kayak apa-apa harus bisa sendiri. Kalau sakit pun waktu itu pernah sakit kayak urus sendiri, cari obat sendiri gitu. Dan gak mungkin kan tiap hari kayak repotin orang tua dan bikin orang tua panik gitu. Jadi aku harus urus sendiri gitu. Terus di Xiamen ini dapat beasiswa, dapat fasilitas tempat tinggal juga. Iya, itu bentuknya asrama. Asrama, dorm, iya. Sekamar berdua gitu. Ya, jadi buat yang belum tahu nih, di Xiamen University ini bukan halaman, kompleksnya tuh sangat luas. Iya, luas banget. Lebih dari 200 hektar. Luas banget. Ya, mungkin kurang lebih seperti UI di Depok. Iya, bisa. Luasnya mungkin ya. Nggak tahu juga. Terus di dalam ada asramanya. Ada asramanya. Itu kalau makanan apa harus masak sendiri atau sudah disediakan? Sebenarnya makanan itu nggak boleh masak di dorm. Kita juga nggak ada dapur bersama gitu. Tapi diem-diem boleh lah gitu ya. Kalau lagi ngidam pengen makan apa gitu, kita disediain kantin. Total di kampusku kan, kampusnya Xiamen Taxue di Semingchi. Semingchi itu semacam kalau di Bandung ada Bandung Barat, Bandung Timur, Bandung apa gitu. Jadi kayak lokasinya aku di Seming, dia kantinnya tuh ada 7 total lah. Dan satu kantin tuh gede, besar gitu ya. Dan makanan di sana menurutku sama di Indonesia oke lah harganya, masih kayak warteg gitu. Jadi masih dapat 4 sehat 5 sempurna, daging, sayur, nasi. Dan nasi di Xiamen itu gratis di kampusku. Nasinya gratis, yang dibayar cuma lauknya ya? Iya, mau ambil 1 centong, 4 centong juga sama, gratis gitu. Oh iya, ini cocok buat yang suka makan banyak. Yang suka makan banyak tinggal beli lauk aja ya, hemat. Nah, untuk makan itu harus beli ya di kantinnya? Iya, harus beli. Nah, apakah selama ini orang tua masih ngirim uang untuk belanja makan? Orang tua nggak ngirim uang, aku pakai uang saku yang dari beasiswa itu. Ya. Jadi beasiswa itu sudah termasuk dapat uang saku? Iya, beasiswa itu dapat uang saku sejumlah 2.500 RMB, itu kalau dirupiahin sekitar 6 juta rupiah per bulan. Wow. Iya, wah. Wow nggak nih Pak Andreas? Dapat 6 juta rupiah, jadi dipastikan cukup untuk keperluan cukup sehari-hari. Untuk nabung juga cukup. Ada untuk sisa juga untuk cukup, nabung. ya. Iya, betul. Oke ya. Luar biasa. Kebetulan kuliahnya finance, jadi harusnya sih bisa ya mengelola. Harusnya bisa ya mengelola itu ya. Iya. Oke. Itu dia keseruan perjalanan Ica dari Bandung ke Xiamen. Sempat syok nggak sih sama kultur orang sana? Kultur orang sana sebenarnya
gak terlalu jauh sih maksudnya. Mungkin orang-orangnya kali ya. Orang-orang di Indonesia atau di Bandung kan ramah banget ya, tiap ada jalan Manggarneng gitu-gitu. Kalau di sana mungkin enggak ya, karena mereka orangnya individualis dan mereka ini kayak ya gak akan mengurusi urusan orang lain gitu. Sebenarnya ada positif negatifnya. Positifnya adalah kayak misalnya aku agama Katolik, aku sekolah Katolik dan aku akan beribadah kan, dan aku juga kalau mau makan di kantin aku bikin tanda salib. Mereka nggak urusin orang, jadi mereka nggak kepo lah istilahnya. Negatifnya adalah jadi terlalu kayak ya hubungannya kayak nggak terlalu deket gitu loh, dan kalau misal ada apa-apa di jalan tuh kayak ya kita diem-dieman aja gitu. Jadi agak nggak terlalu ramah lah gitu. Ya, tapi ada juga orang yang ramah banget, jadi tergantung orang dan lokasi sebenarnya. Nah kalau di Angela juga sebetulnya punya asrama. Iya, Ya kan, sama di yang Jalan Kenari ya. Nah itu kan ada dibatasin tuh jam jalan-jalan, jam keluar, jam masuk. Kalau di asramanya Ica apakah seperti itu aturannya? Kita gak ada jam malam, jadi mau pulang jam berapa bebas. Tapi di asrama kita tetap ada satpam yang jaga. Itu dia, jadi kita setiap masuk tuh buka pintu dan kita akan scan muka gitu. Dan di situ ada satpamnya. Tapi kita mau pulang jam berapapun mereka nggak komentar apa-apa sih, terserah gitu. Satu kamar satu orang? Satu kamar 2 orang. Oh 2 orang, berarti roommate. punya roommate Punya ya? roommate, ya. Orang mana? Aku kebetulan orang Indonesia juga, orang Medan. Wah cocok. Berarti kalau di kamar ngomong bahasa Indonesia? Iya, bahasa Indonesia gitu. Kadang pengen juga pakai Mandarin biar improve gitu ya. Oh iya, oke. Itu dia, luar biasa. Nah yang berikutnya nih, kan Ica tuh kuliah di finance. Iya. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah mencari uang. Cari uang pasti. Begitu ya. Pokoknya finance tuh aku gak tahu ya, aku dari kecil suka dengan vibes bank gitu. Aku juga, orang mungkin kayak males kerja kantoran atau apa, tapi walaupun aku udah denger sisi negatif dari kerja kantoran, tapi aku pribadi gak tahu kenapa pengen punya pengalaman kerja kantoran gitu. Pengen, aku karena MBTI ku atau sifatku kayak aku pengen punya pekerjaan yang stabil, tapi rutinitasnya sama gitu kan. Kalau kerja kantoran jam segini kita mulai kerja, pulang segini gitu. Dan aku pengen di departemen yang keuangan gitu, dan aku ambil finance gitu. Tahu istilah CFO? Tahu. Apa tuh? Nah itu lupa kepanjangannya atau sama lupa juga. Kalau nggak salah CFO. Chief Finance Officer mungkin tuh kalau nggak salah. Iya, mungkin gitu. itu apa jabatan tertinggi di sebuah apakah itu yang ada di pikirannya Ica? Pengennya sampai situ sih, semoga bisa sampai situ. Iya, pengennya kayak gitu. Amin gitu. Itu nggak tahu ya, kalian mempelajari market ini juga nggak sih? Kita sekarang karena mungkin masih tahun pertama, jadi matkulnya matkul umum. Aku dapat matkul ekonomi dasar, dapat matkul kalkulus gitu. Jadi mungkin disiapkan untuk hal-hal yang umum. Aku pernah tanya ke katingku kapan kita dapat yang tentang investasi, bla 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 yang lebih detail. Itu di tahun ke-2 menjelang ke-3 gitu udah masuk gitu. Jadi kita masih yang dasar-dasar dulu, kayak fondasinya gitu. Nah untuk masuk ke Finance Xiamen University itu yang dites apa aja waktu itu selain Mandarin? Nah waktu ini kan karena Chinese Government Scholarship. Kalau beasiswa lain sih aku kurang tahu, setahu aku nggak ada ujiannya. Waktu itu aku tes 2, matematika dalam bahasa Mandarin dan juga bahasa Mandarin untuk ranah bisnis. Jadi kosakatanya kayak kosakata misalnya saham apa, perusahaan, marketing apa, itu kosakata dalam bahasa Mandarin gitu. Jadi 2 itu aja. Oke, itu ya pegangan tuh, siapa tahu ada yang tertarik juga. Tapi fakultas di Xiamen tuh sebetulnya banyak banget. Banyak banget. Dan kalau Pak Kiki nggak salah, selain university dia juga ada college-nya. Iya, dia ada college. Ada school-nya juga. Ada. Dia dibagi-bagi per departemen gitu. Itu yang membuat populasi mahasiswa di sana sangat banyak. Lebih dari 40.000 orang. Iya, betul. Kuliah di sana. Iya. Luar biasa. Nah, bedanya mungkin banyak yang belum tahu bedanya university, college sama school. Jadi kalau sebetulnya habis SMA tuh ada istilah school juga, tapi mungkin lebih spesifik ke, kalau di sini kan ada sekolah tinggi, ada universitas. Jadi kalau college tuh mungkin seperti sekolah tinggi dia gitu tapi ya. sebenarnya kalau di sana tuh lebih ke namanya departemen gitu. Jadi dia kalau college kayak lebih kecil dari school gitu. Jadi pokoknya coba buat penamaan doang, tapi ujung-ujungnya kayak mirip sama di Indo. Dia tetap ada D3. Ada S1 yang kayak kalau apa university itu di China pasti namanya itu S1 gitu. Karena ini university berarti Ica S1 ya. Betul. Oke. Ca, menurut Ica sekarang ada di posisi sekarang tuh sebetulnya tidak mungkin 1 banding berapa orang gitu di Indonesia kan yang bisa punya kesempatan dan punya kemampuan seperti Ica. Menurut Ica bisa berada di titik ini tuh apakah karena membentuk diri Ica sendiri atau dibentuk
oleh ada tangan yang membentuk Ica? Apakah orang tua atau siapa? Sebenarnya dua-duanya sih, dibentuk dan membentuk gitu ya. Pertama dibentuk pasti sama orang tua dari kecil gitu ya, dididik seperti ini gitu. Dan kebetulan aku anaknya nggak rewel, nggak keras kepala. Jadi menurutku ini oke, aku menerimanya gitu, diriku oke-oke aja. Jadi orang tua aku ngajarin aku ABC, terus dari kecil kayak les main. Aku sempet tanya-tanya kenapa sih mami papi ngelesin aku bahasa Mandarin, buat apa sih bahasa Mandarin. Cuma satu yang aku ingat, dia bilang nanti tuh China bakal maju, China bakal menguasai perdagangan, bla transportasi, semua hal di dunia ini China turun tangan gitu. Aku waktu jadi anak TK yang mana ngerti gitu ya. Dan sekarang aku paham kenapa mereka ngomong itu, dan terjadi sekarang berapa belas tahun kemudian kan. Dan ya jadi puji Tuhan, emang mungkin jalan Tuhan juga, aku punya orang tua yang mau mendidik dan akunya mau dididik. Jadi aku bisa sampai ke detik yang saat ini gitu. Jadi sebetulnya orang tua sudah punya visi ke sana waktu betul. itu ya. Jadi puji Tuhannya mereka udah tahu nih anak ini mau dibentuk jadi apa dan akan seperti apa gitu. Walaupun aku nggak tahu masa depanku gimana, tapi ya sampai detik ini aku bersyukur karena itu atas dukungan dan kerja keras orang tua juga, bukan karena aku sendiri gitu. Waktu sekolah SMP atau SMA, kursus apakah cuma Mandarin aja atau ada yang lain? Aku Ica? Mandarin aja. Cuma Mandarin. Mandarin tuh seminggu 2 kali ya. Dah itu aja. Dan buat yang penasaran, kalau mau tahu prestasinya Ica itu sebetulnya bukan cuma Mandarin. Sempat juara umum nggak sih? Aku nggak sampai umum sih. Ya juara kelas lah. Juara kelas lah ya, peringkat satu kelas. Angkatan, tapi nggak satu juga. Kayak berapa sih? Di dalam 5 lah, ya di dalam 5 besar lah pokoknya. Itu rahasianya apa? Apa pulang sekolah langsung buka buku lagi, langsung belajar lagi sampai jam 9 malam tidur, besoknya begitu lagi, gimana tuh? Enggak sih, tidur sih aku pulang sekolah. Pulang sekolah tuh tidur yang paling penting. Sebenarnya kayak spend like 1-2 jam fokus belajar, terus yang penting review gitu. Dan ya sebenarnya teman-temanku kan banyak yang les pelajaran kan, dan aku pribadi enggak. Aku kadang tanya-tanya ke diriku sendiri, aku kuatkah? Ternyata bisa nih ya. Caranya ya emang aku perdalamin materi, ya aku baca sampai detail. Aku nggak tahu, aku nggak bakal selesai sampai aku nggak nemuin jawabannya gitu. Jadi ya aku belajar sendiri dan bisa, dan ya jadi aku cuma les Mandarin karena menurutku aku perlu yang lebih gitu supaya aku improve-nya cepet gitu. Suka belajar, Cak? Belajar apa dulu? Ya belajar pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Suka itu sih. Emang suka atau terpaksa? Ada yang pelajaran sekolah yang aku suka, aku pasti perdalamin. Kalau misalnya aku nggak suka, aku cuma sekilas doang, asal aku bisa lulus ujian gitu. Berarti yang suka ya harus ya, maksimal. Kalau yang nggak suka ya seadanya. Tapi gimana caranya bertanggung jawab supaya semua mata pelajaran itu bisa lolos gitu. Itu yang penting sih sebenarnya. Nah, kalau orang tua tuh kalau nilai itu dipantau nggak sih, Ca? Atau terserah Ica? Terserah aku. Oh iya. Aku pernah kadang kayak mengeluh kayak, ini nilaiku segini doang, terus kayak udah terserah kamu lah, yang penting lulus gitu. Beneran kayak gak pernah dituntut apa-apa nilai itu. Terserah aku. Malah aku yang kadang repot sendiri jadi orang. Gak ada tekanan dari orang tua ya? Gak ada. Luar biasa. Ini mungkin bisa jadi masukan juga buat orang tua yang punya ekspektasi tinggi terhadap anak. Mungkin kadang-kadang karena ekspektasinya terlalu tinggi, anaknya jadi tertekan. Padahal kalau misalkan dibebasin aja, enjoy aja. Mau remet ya remet, itu tanggung jawabmu gitu ya, urusannya gitu. Yang sulit memang menanamkan rasa tanggung jawab ini kepada anak. Ya, Pak Kiki juga punya anak, soalnya gimana cara menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak kecil? Menurut Ica gimana? Apa ya? Biarin dia cari solusinya sendiri atas masalah dia gitu. Dari anak kecil misalnya dia gak bisa ini, jangan langsung kayak mama papa aku gak bisa langsung disuapin gitu. Biarkan dia mau nangis dulu, gak apa-apa. Mungkin orang tua sekarang lihat anak nangis merasa kasihan gitu ya. Tapi didikan VOC ini perlu dilanjutkan lagi ya. Jadi biarkan anak itu nangis sampai dia tahu apa yang harus dilakuin gitu. Maksudnya dia bisa, oh kalau aku ada masalah ini aku harus kayak gini gitu. Ya itu yang harus ditanamin sih. Mungkin anak-anak seangkatanku mungkin kayak gini juga ya, masih mendapat didikan VOC ini, tapi menurutku berguna banget sampai kita tua nanti gitu. Berarti ibaratnya kalau kayak Pak Kiki ini masih punya anak kelas 1 SD, lagi naik sepeda jatuh, biarin dulu. Biarin dia nangis sampai dia bangkit sendiri gitu. Iya, ada yang kayak gitu, bisa. Itu bisa. Bukan kejam, tapi biarkan dia apa yang harus dilakukan kalau dia jatuh gitu. Apa nunggu bantuan orang lain atau gimana gitu. Setuju. Luar biasa. Nah, Cak, di dalam hidup setiap orang tuh pasti punya inspirasi dan inspiratornya pasti ya. Iya. Menurut Ica, siapa sih inspirator Ica sampai saat ini? Gampang sih aku, orang tua. Langsung orang tua ya? Langsung. Aku kayak artis atau idola apapun cuma selewat doang, tapi kembali ke orang tua. Apa yang menginspirasi Ica dari orang tua tuh? Maksudnya orang tua itu mereka
kan suka cerita tentang kehidupan mereka yang mungkin aku nggak pernah lihat secara langsung. Tapi aku dengar dari mereka kecil sama orang tuanya gimana, yaitu kakek nenekku. Terus mereka ada problem atau ada masalah apapun, mereka harus merantau. Orang tua aku merantau buat kuliah, ngebiayain hidup mereka sendiri, susah-susahnya gimana sampai berkarir, sampai punya karir, sampai punya keluarga, dan sampai mendidik sampai sekarang tuh kayak itu yang jadi contoh aku, kayak gimana dari seorang anak-anak tiba-tiba meranjak dewasa, merantau, membangun keluarga, dan keluarganya tuh harus cari nafkah sampai bisa apa ya, walaupun mereka sendiri punya kesulitan tapi mereka nggak pernah ngebebanin tuh ke anak-anak mereka. Nah itu yang jadi inspirasi aku gitu dari semua aspek kehidupan. Jadi ini inspirasi anak tuh sebetulnya yang pertama orang tua yang paling deket ya. Jadi teladan itu jadi penting ya buat orang tua yang setiap hari dilihat sih sebenarnya. Itu masukan buat Pak Kiki yang masih punya anak kecil. Jadi harus jadi teladan buat jadi anak. Teladan. Ya. Kita mau cerita-cerita tentang foto-foto Ica. Ini banyak foto-foto tentunya ya di Xiamen ya. Di Xiamen, Fujian, China, dan ternyata itu adalah salah satu destinasi wisata. Betul. Ya. Kalau lihat di YouTube Xiamen, Fujian itu pasti langsung ada keluarnya kulinernya. Terus dia di pinggir pantai tapi banyak gedung tinggi ya. Katanya udaranya bersih, bener gak sih? Bener banget. Langitnya biru, terus udah bersih, polusi udara, polusi suara tuh kayaknya minim banget ya. Aku ngerasa aku sehat di sana. Karena di sana sepeda motor tidak ada yang menggunakan bahan bakar ya. Iya, pakai sepeda listrik. Jadi di sana tuh pakai sepeda listrik gitu. Mobilnya juga mobil listrik. Jadi nggak ada suara. Kalau yang dilihat tuh sepeda listriknya banyak kan kayaknya buatan lokal ya, memang buatan Cina ya. Betul. Mobil gitu. juga. Gitu. Karena kan Cina salah satu produsen kendaraan gitu ya. Nah, di foto yang pertama, coba Pak di slide berikutnya, yang berikutnya. Nah, ini nih foto pertama nih ya. Yang Pak Kiki dapat itu ada gedung tinggi, itu adalah gedung Pak Kiki mau tebak, itu adalah gedung Xiamen University. Itu ikonnya. Oh, ikonnya. Namanya Song En Lo. Song En Lo ini adalah gedung untuk ngurus-ngurus administrasi. Biasanya kita kalau ada mau cari guru untuk ngurus berkas, kita ke situ. Itu ikonnya Xiamen. Itu tinggi banget. Ya betul. Itu aku lupa berpuluh lantai kalau nggak salah. Gak mungkin pakai tangga ya? Pakai lift. Ada lift. Itu ikonnya. Orang kalau lihat Xiamen Tasya itu pasti mau fotonya di depan Song En Lo. Ya. Ini kalau kelihatannya fotonya di situ ada mobil, terus habis itu bukan motor, sepeda. Ada yang sepeda kayu, sepeda listrik. Iya, ya betul. Kan? Iya. Jadi ini anak-anak pada pakai sepeda listrik juga di sana. Iya, mereka. Ini kenapa ada anak-anak? Karena mereka tuh biasanya anak dari dosen-dosen. Jadi kenapa yang menurut aku oke tuh, jadi dosen-dosen tuh dikasih fasilitas super gitu. Jadi kayak dilengkapi. Untuk anak istrinya tuh biasanya mereka dikasih kayak semacam apart rumah gitulah di situ. Emang boleh tinggal situ, dan anak-anak juga boleh akses fasilitas kampus. Kayak misalnya mereka bisa masuk ke dalam, bisa makan di kantin gitu. Ya, biasanya anak-anak dari dosen. Jadi anak-anak dosen ikut menikmati. Iya, anak-anak dosen yang masih TK, SD itu, wah bisa main-main tuh ke Xiamen University. Luas banget soalnya ya buat mereka. Betul. Makanya tuh yang jalan kaki kayak bisa dihitung sisanya. Tapi ini nggak ada yang ugal-ugalan kan? Jujur kalau orang sana boleh agak ugal-ugalan sih. Harus hati-hati. Mereka klakson gitu. Ada yang pakai payung dong. Ada yang pakai payung ya. Mereka sangat cinta kulit putih. Kalau kultur orang sana suka jalan kaki atau lebih suka pakai sepeda? Jalan kaki sih. Lebih suka jalan kaki. Jalan kaki. Berarti kalau kita jalan kaki itu banyak orang yang jalan kaki. Oke. Kita bisa ke gambar berikutnya nih, Pak Andreas. Nah, siapakah? Ini ada patungnya cukup menarik. Iya. Siapakah dia? Ini pendiri dari Xiamen University, nama Mandayana Chen Jiakeng. Chen Jiakeng nama Inggris, nama orang yang kenal dia itu Tan Kahki. Kita panggil Mr. Tan Kahki. Iya, betul. Nama populernya Tan Kahki. Dan dia itu sebetulnya salah satu perantau dari Xiamen yang dia dari orang sukses Fujian, di Singapura. Iya, betul. Dia masuk ke negara ASEAN kayak Malaysia, Singapura, terus dia juga ada Indonesia. Jadi makanya dia sangat terbuka buat mahasiswa internasional, terutama ASEAN gitu. Bahkan Xiamen University ada cabangnya di Malaysia. Ya, sekarang katanya udah ada di Malaysia. Ada Malaysia, betul. Dan katanya sih ini sebutannya bos karet. Bisnisnya katanya sih begitu ya. Dia apa ya? Dan ada sejarahnya, katanya sempat ke Indonesia juga. Iya, dia pernah. Bahkan ke Pulau Jawa katanya pernah gitu. Iya. Dan dari kenapa sampai
terkenal dan dibikinkan patung, mungkin salah satunya adalah penghargaan atas dedikasi dia yang membangun pendidikan di sana pendidikan ya. di sini gitu Iya. ya. Salah satu universitas yang paling bagus gitu di sana. Dan Xiamen University ini dinobatin sebagai universitas nomor 1 paling cantik. China. Iya, karena emang menurutku cantik banget sih dia. Bagus ya. Pertama kali datang cantik banget ya. Sekarang sudah milik pemerintah ya si universitasnya. Iya, jadi kalau kita tuh nyebutnya PTN lah. Ya kayak public negeri. University, yes. Iya. Oke, luar biasa. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Nah, ini dia yang tadi Pak Kiki bilang. Iya, Di satu tuh di ya, Xiamen tuh banyak. Ada institut, ada college, ya. Iya. Nah, yang fakultasnya Ica tuh yang ini kali, Institute for Financial and Accounting Studies. Dia harusnya Economic and kayak di sini nggak ada ya. Ya kepotong kayaknya. Ya, ini cuma sebagian. Dia masuknya school sih. Dari sekian banyak. Ya, banyak. Oh, ada nih School of Economics. Yang 1 2 3 4 nah, 4 School of Economics. 1 2 3 4. Oh, School of Economics. Oh, iya ya. Jurusannya finance. Nah, berarti kalau misalkan ada anak-anak yang mau beasiswa nggak mesti ke School of Economics ya? Enggak, kan bisa pilih apapun itu. Nih salah satunya ada Public Affair, terus ada College of Humanities, ada Physical Education Department. Bisa ada journalism tuh, kalian bisa pilih. Jadi kalian bisa pilih apa aja. College of Arts yang suka seni. Iya, yang suka seni, yang desain-desain juga ada. Wah, luar biasa. Oke, kita lanjut lagi Pak ke yang berikutnya. Nih. Ini lagi di mana nih, Cak? Ini aku di apa ya namanya? Aku lupa namanya. Pokoknya sebuah taman gitulah. Dia tuh banyak banget tumbuhan-tumbuhannya gitu dan bermacam-macam. Jadi beneran hijau semua di sana. Beneran udaranya seger banget. Masih di dalam Xiamen atau? Iya, di kota Xiamen. Ini salah satu destinasi wisatanya, tapi aku lupa apa namanya. Tapi udah di luar kampus ya? Iya, di luar kampus. Dia naik bus. Oh, naik bus. Nah, gimana sih naik bus di? Naik bus di China itu dia, jadi kita ada aplikasi Alipay buat bayar, dan dia itu pakai barcode. Jadi kita tinggal tempelin barcode kita ke mesin itu, dan nanti dia motong uangnya. Gitu. Sebenarnya aku juga nanti baru semester depan aku mau buat kartu public transport gitu. Jadi dia bakal dipotong di diskon gitulah gitu. Jadi lumayan kok, kita bisa hemat untuk transport. Jadi pakai aplikasi ya? Iya. Dan yang menarik lagi, yang belum tahu nih, di China tuh ternyata orang-orang nggak suka pakai WA, WhatsApp. Bukan nggak suka, emang nggak pakai ya. Jadi mereka bukan yang nggak suka, memang nggak pakai. Jadi pakainya kalau komunikasi. Pakai WeChat. Ya, WeChat, itulah yang membuat. Weixin, ya. Jadi agak susah pakai gitu. Kalau ngubungin Raisa lewat WA jarang dibalas, mungkin karena sudah terbiasa pakai WeChat. Iya, aku buka ya WeChat terus kayak WA itu notifnya tenggelam aja gitu, kayak hilang. Tapi orang sana suka main IG. Mereka nggak punya IG. Nggak punya IG. Nggak punya IG. Mereka beneran nggak pakai aplikasi yang semacam Instagram, YouTube dan lain-lainnya. Mereka pakai aplikasi buatan China. Kayak misalnya kita WhatsApp, di kita itu pakainya WeChat atau Weixin itu. Terus kalau mereka Instagram, mereka pakainya Xiaohongshu. Itu ada aplikasi mereka juga. Sosial media sendiri punya. TikTok kita internasional, mereka pakai Douyin. Ya. Terus kita pakai Google, mereka pakai Paitu, Google. Jadi semua mereka punya. Swadaya ya. Jadi nggak mau pakai yang luar pokoknya. Nggak ada. YouTube-nya apa dong? YouTube-nya Bilibili. Bichan. Tapi itu bisa akses konten YouTube? Enggak, beda kontennya. Oh, beda. FYP-nya beda, semua beda. Jadi aku juga bingung kenapa mereka tidak tertarik dengan FYP kita. Bagus. Apakah jangan-jangan diwajibkan oleh pemerintah? Emang wajib sih. Emang wajib juga. Maksudnya mereka juga emang nggak mau akses yang luar. Mereka ada aplikasi dan mereka mau download itu gitu. Tapi kalau orang nonton YouTube nggak apa-apa? Boleh. Nggak ada masalah ya, nggak diperiksa. Kita harus pakai VPN sih. Sebenarnya VPN ini ilegal dan legal ya. Maksudnya mereka ngerti lah kita mahasiswa internasional perlu VPN. Tapi mungkin buat orang lokalnya itu tidak disarankan, tidak dibolehkan gitu ya. Tapi kalau kita kan internasional boleh. Gitu. Jadi pemerintah sana membloknya dengan membatasi di jaringan internetnya ya, jadi nggak bisa mengakses jadi YouTube. Bisa, ya kayak ngerti. Ya bukannya diperiksain mana HP kamu lihat, nggak boleh ada YouTube, hapus nggak gitu ya. Jadi diblok di jaringannya. Di jaringannya. Luar biasa, bisa nih di Indonesia diterapkan. Wah, jangan bahaya nanti. Kita kontennya dari mana nanti? Jangan pakai yang produk Indonesia gitu. Boleh nanti ada aplikasinya sendiri gitu ya. Canggih ya. Oke. Ini di luar pakai bus. Iya, nah, situasi pernah nggak sih naik bus di Indonesia? Pernah. Ya pernah. Tapi aku jarang banget karena aku bingung alurnya. Atau aku yang emang kurang literasi nyari jalur-jalur, tapi aku jarang banget naik bus. Nyaman nggak naik bus di? Nyaman banget. Aku paling. Jadi kita tuh bisa lihat di Maps namanya Kauketitu atau di Paitu. Itu kayak semacam Maps, Google Maps, tapi dia lengkap untuk
jam-jam busnya. Jadi Oh, kita jadi- tahu busnya di mana. Jadi misalnya aku mau dari Xiamen Taoyuan mau pergi ke tempat lain. Oke. Aku udah cek dulu. Aku lihat aku harus naik line berapa. Nanti kalau misalnya aku harus ganti bus, aku ganti bus apa dan aku ganti di station mana. Jadi udah lengkap gitu. Jadi pas aku gerak dia juga gerak gitu. Jadi misalnya aku harus turun, aku ketiduran atau apa, aku bisa tahu aku harus turun di sini gitu. Terus kalau bisnya mau datang kelihatan bisnya mau datang Kelihatan gitu. nanti ada tulisannya yang apa sih yang jalan itu tulisannya Seperti itu. Grab gitu ya jadinya. Kalau kita pesan taksi online kan kelihatan kan mobil taksinya mau datang ke arah Oh, kita. kalau itu gitu enggak. Oh, enggak Maksudnya ya? Oke. kelihatan dia ada tulisannya jalan kayak di sini lah, Oh, sama ya. lah gitu. Oke. Gitu ya. Yes. Jadi ya pasti canggih lah ya. Ya, Canggih ya. oke lah. Oke, yang berikutnya, Ca. Nah, ini adalah Nah, ini juga jalan-jalan. ini gereja. bukan gereja. Tapi bentuknya seperti gereja. Iya, ini bukan gereja. Ini kayak aku ini daerah Jimei. Jadi Jimei itu adalah kayak masih daerah di Xiamen. Kan aku Seming, ada Xiang'an, ada Jimei, ada Tong'an, ada macam-macam. Dan ini di Jimei Xiaochun kalau nggak salah. Jimei Xiaochun, dan ini adalah kayak banyak replika-replika gitulah yang bagus-bagus. Aku kayak foto aja nih mirip di gaya-gaya Eropa gitu kan. Terus kayak bagus lah aku foto. Bukan gereja sih Pak ini. Bukan ya? Tapi miripnya. Di luar Gereja. kampus yang Di luar jelas harus kampus naik bus juga ke sini. Harus naik oh, ini lebih jauh. Kalau ini harus naik MRT. MRT ya, MRT semacam yang bawa kereta. tanah, ya, bawa tanah. Oh, bawa tanah dia. Yes. Oh, itu Ini- ongkosnya lebih mahal dari bus? Kalau bus itu 1 kuai. 1 kuai itu sekitar 2.000 rupiah. Mm-mm. Itu beneran dari ujung ke ujung. Jadi misalnya dari satu stasiun ke stasiun ujung bayarnya cukup 1 kuai. Murah banget. 2.000. Kalau naik MRT tiga kuai, berarti sekitar 6.000. Oh, 6.000 7.000 ya. ya segitu. Situasinya berdesak-desakan? Tergantung jam. Hmm. Ya kalau lagi jam-jam padat itu emang udah parah banget. Kayak Ya, aku ya. pun bisa mau ke jam yang selanjutnya aja deh karena penuh banget gitu. Tapi kalau misalnya jam-jam sepi oke sih. Dia. Sudah explore kuliner di Xiamen? Belum banyak sebenarnya karena anak kampus banget ya. Kayaknya makannya kantin doang gitu. Sebenarnya pengen jalan-jalan cuma nggak tahu Ya. kemana aja. Kayak udah lihat tapi mager gitu kayak. Karena Semester depan. kalau pakai lihat di YouTube tuh kayaknya seafoodnya enak-enak. Ya seafoodnya enak. Udah kayak tiap hari makannya bisa seafood terus. Di Bandung aja Chinese food itu laku keras dan enak-enak apalagi di sana. Iya Chinese food, seafood gitu ya. Wah. Cita rasanya sama nggak sih sama di sini? Agak sama sih, mirip-mirip lah ya. ya. Tapi kalau kita ini bumbunya rempah kan, mereka juga rempah tapi rempah sana. Yang paling beda menurutku sambal ya. Sambal Indonesia tuh sambal ulek ya, yang enak buat terasi gitu ya. Kalau sambal sana tuh sambal mala, mala yang ada terus pakai chili oil jadi berminyak gitu. Chili oil. Ya oke. jujur aku kurang suka ya. Aku lebih suka sambal Indonesia, lebih dapat rempahnya. Kalau sana tuh kayak kebas, gak enak Iya, gitu. iya. Tapi chili oil sini sama sana sama rasanya. Beda juga sih menurutku. ada bedanya Iya, ya? beda juga. Nggak tahu bedanya apa tapi beda. Oke, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Ini di mana nih? Ini di pantai. Ini jadi waktu itu aku acara Natalan bareng OMK Xiamen, yaitu kumpulan anak Katolik di Xiamen yang dari Indonesia. Dan ini ke Kulangyu. Kulangyu ini adalah sebuah pulau di Xiamen gitu. Dari kota ke Kulangyu harus naik kapal. Itu bayar sekitar 30 kuai kayak 60.000 Ya, ya. gitu. Dan ya ada pantai jadi di dalam pulau ada pulau gitu. Iya, di dalam kota ada pulau gitu. Iya. Di dalam kota Xiamen Iya. tuh ada pulau. Jadi ini ya. sebenarnya kayak Seming, Jimei sama Xiang'an tuh pulau. Jadi kalau lihat di maps dia terpisah, ada lautnya. Ya, ya, Nanti dia disambung sama MRT, BRT dan kawan-kawannya gitu. Jadi kayak ya makanya kita sebut pulau ini kan di Seming, pulau di dalam pulau. Jadi Pulau Seming ada Pulau Kulangyu gitu. Kapalnya bagus. Bagus sih menurutku. Itu Oke. biayanya berapa untuk ke sana dari Xiamen? Dari Seming ya, dari kampus lah ya, dari kampus tuh kayak 30 kuai. 30 kue untuk bisa sampai ke sini ya. Iya. Dan menurutku Berarti oke pemandangannya. Sekitar 600.000. 60.000. 60.000. Ya, Ya, ya. sekarang satu RMB itu 2.200-an rupiah lah. Ya. Oke, ini Makanya jangan tanya kenapa aku pakai sweater karena dingin. jadi ya itu uniknya Xiamen dan sekitarnya ya. Iya, Dia itu laut, pantai tapi dingin. dingin. Paling rendah yang paling aku rasain kemarin tuh 4 derajat sih. 4 Ya, derajat 4 ya. derajat. Tapi pantai kan. Di Indonesia di mana ya Pak Andreas ya? Ada pantai, Pantai 4 sedingin itu 4 derajat. derajat. Luar biasa. Ini berarti kalau misalkan musimnya ada berapa sih di sana? 4. 2 doang sebenarnya. Oh, 2 ya. Ada panas sama dingin. Nggak Sekarang ada salju. masuknya dingin tapi nggak ada salju karena dia pantai. Yang ada salju di daerah. Daerah Peifang tuh utara kayak Beijing, Shanghai gitu-gitu dia ada. Wah. Ini Harbin gitu. Ica sedang di pinggir pantai, Ca. Gimana rasanya, Ca? Jalan-jalan di
pulau ini? Apa yang unik? Apa ya? Mungkin bangunannya sih keren-keren. Terus makanannya pasti. Makanannya harum-harum banget. Kayak pengen jajan terus jadinya. Street food ya. Street food. Dia banyak jual di dalamnya. Ini di belakangnya Ica tuh ada bangunan-bangunannya modelan gini juga di Xiamen ya? Iya, betul. Jadi modelan kayak Jakarta gitulah. Bangunan-bangunan tinggi. Cuma kalau Jakarta kan macet. Iya. Xiamen macet juga. Dia juga ada macet sih, terutama hari Minggu ya. Kayak kita sih Minggu gitu, jam-jam crowded bisa macet. Yang paling menyebalkan di Xiamen apa nih, Cak? Dari apanya dulu nih? Ya terserah. Yang paling menyebalkan di sana yang pernah terjadi sama Ica. Aku ya, mungkin aku nggak kebiasaan sama orang China ngomong keras dan ngomong cepat. Jadi aku sebagai orang Bandung yang di sini ngomongnya pelan, lemah lembut, tiba-tiba datang karena waktu itu terbiasa ya, baru 1 bulan, kayak berapa minggu malah. Terus kayak orang sana ngomongnya cepet, agak keras. Aku kira aku dimarahin. Aku sampai aku lagi capek gitu ya, capek secara batin, kayak pengen healing gitu, kayak capek banget. Ya udahlah, aku kayak agak nangis tuh, ini kenapa aku dimarahin nih gitu. Ternyata emang mereka suka ngomongnya keras-keras, jadi kayak teriak-teriak gitu. Dan itu yang aku kayak kesel, kenapa sih harus ngomong keras-keras di depan umum? Ternyata emang budayanya begitu gitu. Jadi ya. Kalau di Indonesia berarti kayak orang Batak. Iya. Orang Batak. Orang Batak kalau sama aku kayak, kenapa kau marah-marah? Jangan marah-marah. Atau orang-orang timur ya, iya, daerah iya. Indonesia Ternyata timur. emang itu kebiasaan mereka. Iya. Kan? Ya. Mungkin kalau orang Batak karena kan di pegunungan ya. Biar keras, biar kedengeran. Iya. Nah, yang mungkin belum orang tahu di Xiamen tuh saking luasnya di dalamnya ada danau. Iya, ada danau. ada danau. angsanya juga. Ada angsanya. Cak, kalau yang paling menyenangkan di Xiamen? Aduh, sebenarnya banyak banget, gak ada yang paling sih. Kayak dari segi aku sekolah di sana, aku seneng karena ketemu pastinya teman baru, kakak-kakak tingkat yang baik-baik. Aku bisa ikut, sekarang aku ikut klub Shetuan, namanya Hechangtuan. Hechangtuan tuh kayak choir gitu, departemen. Aku seneng karena ternyata mereka menerima orang inter gitu ya. Karena aku satu-satunya angkatanku yang ikut orang internasional ikut klub itu. Dan aku bisa kenal banyak orang lokal di situ ya, kayak kenal. Terus kayak aku bisa ketemu, aku bisa ibadah, itu seru. Maksudnya selama ini pandanganku sama yang realitanya beda jauh gitu, dan aku masih nemuin gereja, ibadat misa dan lain-lain, punya komunitas Katolik juga. Terus ya pokoknya bisa jalan-jalan, bisa explore, bisa dapat pengalaman baru yang sebelumnya aku nggak pernah lakuin di Indo, aku lakuin di sana gitu. Ini yang menarik, ibadah. Pak Kiki berapa kali lihat selama Ica dan Eca. Jadi Ica ini punya adik namanya Eca, sekarang masih SMA. Dari mulai SMP, karena Pak Kiki kan ngajarnya di SMP, dan baru tahun 2021 gabung ya, 2020 atau 2021 baru gabung, melihat Ica dan Eca ini setiap pagi ke kapel. Sekarang ibadah menurut Ica itu penting. Sepenting itu, Ca? Penting. Aku kalau nggak ibadah, aku ngerasa ada yang kurang aja. Nggak tahu apa yang kurang, tapi kurang. Itu memang karena terbiasa dari kecil atau gimana, Ca? Terbiasa dari kecil, kayak papa mama selalu bawa ibadah hari Minggu, terus dia selalu doa, novena, doa apapun, semua doa didoain ya pokoknya, rosario gitu-gitu. Dan aku kayak ngelihatnya jadi tenang gitu. Maksudnya aku pernah kayak, aku suka bertanya-tanya kenapa sih ibadah itu orang bilang penting. Sekarang aku ngerasain kalau aku lagi capek atau apapun, mengeluh itu kayak boleh mengeluh, aku mengeluh udah selesai, aku keluar unek-unekku, tapi aku kayak gak tenang. Setelah aku doa ya aku bisa tidur, aku bisa lebih tenang gitu. Ya jadi ibadah itu semacam, kalau aku udah masalah aku lebih optimis dalam menghadapinya itu karena aku ibadah gitu. Makanya aku nggak bisa bayangin kalau aku nggak ibadah aku jadi gimana, aku nggak tahu. Apalagi kalau kita lagi punya masalah yang nggak tahu mau cerita ke siapa nih, itu betul. jadi penting ya, Ca. Ya makanya bagusnya ibadah adalah mungkin saat lagi down-downnya gitu, banyak godaan yang aneh-aneh, jalan yang sebenarnya gak usah kita pilih, karena ibadah itu mungkin kita kayak, oh kamu bisa kok, kamu pasti bisa gitu. Jadi optimis gitu. Jadi opsinya tuh gak masuk ke jurang yang jelek itu gitu, kita masih ada jalan lain gitu. Jadi ini juga yang ya nggak tahu ya ini benar atau enggak, tapi yang Pak Kiki perhatikan waktu itu nonton film Habibie. Habibie juga kuliah di luar negeri seperti Ica. Dia juga dapat beasiswa sama. Itu yang tidak pernah dia lupa adalah ibadah. Gitu ya. Ya banyaklah orang-orang sukses gitu yang pintar-pintar itu mereka ibadah. Padahal udah pintar. Kalau logika ya udahlah, kalau udah pintar mau belajar aja gitu. Ternyata mereka selalu meluangkan waktu untuk ibadah. Betul.
Dan pernah juga baca, tapi nggak tahu benar nggak tahu enggak, katanya kalau orang yang suka berdoa, suka beribadah, itu memang otaknya bersinar katanya tuh. Apa mungkin karena dia sudah dapat ketenangan di hatinya, dia jadi bisa konsentrasi lebih bagus dari yang lain, atau karena memang anugerah dari yang di atas? Menurut Ica gimana tuh? Aduh, ini pertanyaannya ribet ya, sulit ya. Tapi menurutku bukan gitu sih. Mungkin karena kita ibadah, jadi kita mengandalkan Tuhan gitu ya. Atau dalam agama yang lain yang lebih tinggi dari kita gitu. Jadi kita seolah-olah kepintaran kita atau apapun yang kita jalan dalam hidup itu nggak tiba-tiba datang. Bukan karena kita yang produksi itu kepintarannya, tapi itu dikasih sama yang di atas. Jadi ibaratnya di atas langit masih ada langit gitu. Jadi makanya dia itu orang-orang pintar yang beribadah itu mereka nggak sombong, mereka tetap rendah hati karena mereka ngerasa, oh ini tuh berkat dari Tuhan. Mereka nggak bakal bisa sepintar dan sesukses ini karena nggak ada Tuhan gitu ya. Dan ya kalau misal mereka udah ibadah tuh seolah mereka punya pegangan gitu. Mereka lagi down, mereka lagi ada masalah tuh ya, suatu saat tuh pasti terjadi sesuai kehendak yang lebih tinggi dari dia, yang lebih besar kuasa dari dia. Maka dia tuh orang pintar yang beribadah kalau ada masalah kan stay tenang gitu ya, tetap tenang. Terus kalau misalnya dia pintar pun dia pasti bilangnya, enggak lah biasa aja gitu. Dia bukan yang merendah tapi emang ya gak mau menyombongkan diri gitu ya. Dan ya dia dalam menghadapi sesuatu tuh optimis gitu. Walaupun dia ada masalah tapi dia ujung-ujungnya bisa selesaiin gitu. Jadi pentingnya beribadah dan didukung dengan kemampuan kita dalam belajar gitu sampai jadi orang pintar, orang sukses gitu. Nah itu dia buat adik-adik yang masih SMA, SMP, SD. Jadi ibadah itu nggak sia-sia. Ya ibadah nggak sia-sia. Ya nggak sia-sia tuh ibadah. Ya jadi manfaatkan waktu beribadah untuk. Sebenarnya ibadah bukan untuk meminta imbalan tapi maksudnya supaya kita tuh dalam hidup alurnya di jalan kita tuh dibukakan gitu loh. Saat kita susah tuh dikasih titik terang gitu. Tapi bukan semata-mata buat dapet imbalan, kan? Ini menusuk nih sebetulnya ke Pak Kiki juga karena kadang-kadang enggak lah, aku nggak sengaja ngomong loh ini. Karena bukan langsung ini ya, bukan menjudge ya. Bukan hari Minggu tuh loh. udah capek, Senin sampai Sabtu hari Minggu, aduh. Aku juga kadang ada malesnya kok, ada malesnya. Kadang ngedengerin apa homilia tuh kayak aduh ngantuk banget ya. Tapi ya. Oke, itu ya luar biasa. Dan ada satu kalimat yang perlu digarisbawahi juga oleh Pak Kiki, rendah hati tadi ya. Iya, rendah hati. Karena betul. di atas langit masih ada langit. Yes. Kalau kita jago masih ada yang lebih jago. Betul. Ya. Jadi rendah hati itu perlu. Dan kadang-kadang orang jago tuh pura-pura nggak tahu. Kadang juga mungkin teman-teman yang nonton kadang nemuin temen yang kelihatannya biasa aja, taunya dia lebih jago dari kita gitu, karena dia serendah hati itu. Ya itu perlunya. Nah, Cak, untuk terakhir ya, Cak, pesan untuk teman-teman yang masih SMA, masih SMP, yang sedang berjuang, yang punya keinginan juga seperti Ica, punya harapan tinggi bisa kuliah di luar negeri, bisa dapat beasiswa, tolong. Ini serius dikit ya. Jadi gak ada yang mustahil sebenarnya. Yang penting kalau kita mau sesuatu, kayak aku mau beasiswa, harus mau berani keluar lebih. Keluar lebih bukan dari segi ekonomi finansial, tapi secara tenaga. Kalau mau yang susah, mau yang sesuatu yang besar, harus rela mengorbankan waktu, tenaga, semuanya gitu. Jangan mengeluh boleh, tapi jangan jadi cari alasan-alasan lain gitu, kayak seolah-olah nggak ada jalan. Pasti ada jalan gitu. Maksudnya kalau kita mau sesuatu, kita harus rela berkorban buat dapetnya. Pasti usaha kita nggak mengkhianati hasilnya gitu ya. Dan juga maksudnya semua tuh butuh proses gitu, nggak ada yang langsung instan. Jadi kalau misalnya punya mimpi itu ya digapai. Kalau sampai nggak bisa, jangan nyalain siapa-siapa, atau kita refleksi diri ada yang kurang atau apa gitu. Jadi semua pasti ada jalannya gitu, asalkan seimbang. Kamu jasmaninya yaitu kita belajar sekeras mungkin, seefektif mungkin, maksudnya secara rohaninya diimbangin sama ibadah. Itu udah jasmani rohani lengkap, pasti bisa. Tuh, ya. Pengorbanan, betul. Kalau kamu punya tujuan, punya mimpi, punya apa, ingat harus ada pengorbanan, ya. Minimal pengorbanan tenaga dulu ya. Yang paling gampang tuh tenaga sebenarnya. Niatnya gitu. Dulu, niatnya. Iya, betul, niat tuh, ya. Oke, terima kasih banyak, Cak. Oke, makasih, Pak. Sukses buat kuliahnya, ya. Amin. Nanti kalau udah beres kuliah, mudah-mudahan mau diwawancara lagi. Boleh. Masih ada ya programnya ya, harusnya. Ada dong. Iya, mudah-mudahan mau main kesini lagi supaya berbagi lagi nih. Boleh. Pasti ada step berikutnya. Ya,
Walaupun mungkin tantangan yang dihadapi oleh Ica juga sekarang mungkin nggak mudah Iya. sebagai mahasiswa di Iya, Xiamen ya, karena betul. harus mempertahankan Iya. Lulus ya ini, semoga lulus. ya harus tepat waktu semuanya, Iya. pengennya pasti begitu kan. Pengen. Ya. Ya, amin. Oke, kita doakan semoga semuanya berjalan lancar. Amin. Ica sukses supaya kita ketularan. Karena kalau Ica sukses bagi cerita, adik-adik di SMP dan SMA bisa Episode terinspirasi. selanjutnya ini ya. Begitu. Oke. Ya. Oke, terima kasih buat sahabat Angela pada hari ini di podcast Meja Guru. Persoalan saya dengan Ica sudah selesai. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Zaijian.